Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kalau kita lihat bersama. Wow, mantap jiwa ya kan untuk market kali ini sangat-sangat mantap jiwa untuk warnanya merah merona. Oke ya, nggak usah panjang lebar teman-teman. Di sini ada informasi yang cukup bagus untuk kedepannya ya, untuk Luna Classic dan stablecoinnya USDC ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat bersama ya, memang aset tersebut udah paling aset nggak ada masa depan dan sebagainya gitu teman-teman. Tapi di sini malah semakin ke sini frontal dari seorang Cheng Peng Zhou ini semakin keluar gitu untuk kedua aset tersebut. Oke, di sini dijelaskan teman-teman bahwasanya Binance memperluas dukungan untuk token Terra Classic ya atau Luna Classic, menambahkan USDC sebagai aset yang dapat dipinjamkan pada platform pinjaman. Nah, ini teman-teman secara tidak langsung Binance ini ya sekarang menjadi frontal dalam pendukungan Luna Classic, semakin powerful ya. Bisa dikatakan apa ya, kalau dia ikut kompetisi Binance ini juara satu karena dia membakar paling banyak ya, bisa dikatakan seperti itu, 8, sekian miliar lunch ya yang dibakar oleh platform Binance gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini Binance menambahkan Terra USDC Classic ya sebagai aset yang dapat dipinjam pada platform pinjaman kripto. Nah, ini cukup positif juga ya karena memang saat ini ada proposal juga ya yang akan merepacking atau mempersatukan kembali dua sejoli yang sudah dipisahkan gitu teman-teman antara Luna Classic dan USDC ya kan, dimana memang kalau untuk mempersatukan kedua kekasih ini teman-teman memang memerlukan tenaga ekstra dan antisipasi yang sangat ekstra. Maka dari itu diadakanlah voting dan diperbaikilah sistem-sistem daripada USDC tersebut agar hal-hal yang serupa di waktu lalu terjadi pada mereka berdua ini nggak terulang lagi ketika mereka sudah bersatu atau dinikahkan kembali alias repacking lagi. Oke. Nah, di sini Binance, platform perdagangan cryptocurrency terbesar di dunia, hari ini mengumumkan bahwa mereka menambahkan Terra USD Classic sebagai aset yang dapat dipinjamkan di Binance ya. Crypto Launch Pertukaran mengumumkan hal ini dalam pengumuman hari ini, mengatakan bahwa USDC akan bergabung dengan daftar cryptocurrency yang dapat dipinjam penggunanya untuk terlibat dalam perdagangan spot dan margin. Nah, jadi secara tidak langsung teman-teman, kalau kalian memperhatikan secara tidak langsung, memang di awal-awal dulu Binance ini paling tutup, bisa dikatakan tutup telinga, bukan tutup telinga sih, membisu gitu teman-teman ketika dimintain bantuan lah ya, karena dia datang paling bontot gitu untuk Binance. Tapi ternyata malah saat ini Binance ini yang paling frontal perihal pendukungan Luna Classic dan USDC untuk kebangkitan kedua aset tersebut ya. Bisa dikatakan ini yang paling powerful dari Binance gitu. Apalagi Binance ini adalah platform terbesar di dunia untuk saat ini. Nah, di sini Binance telah menambahkan USD sebagai aset pinjaman baru di platform Binance Launch ya. Oke ya, mantap jiwa lah ya. Nah, ini dari Lunsdao ya teman-teman. Dia juga nge-repost ya perihal announcement yang dilakukan oleh Binance perihal dukungan terhadap USDC-nya ya teman-teman. Di sini kenapa USDC ini bisa dikatakan bisa mengangkat harga daripada Luna Classic, karena si Lunsdao ini ya, Binance tahu bahwasannya USDC adalah kunci ya kan. USDC ini adalah kunci di mana untuk membuka nilai dalam ekosistem Luns. Nah, jadi daripada validator Lunsdao ini mengungkapkan bahwasanya USDC ini adalah kunci di mana dia bisa membuka ekosistem untuk Luna Classic gitu teman-teman ya, karena kita ketahui lah ya, USDC ini juga memiliki peranan yang sangat penting sebenarnya terhadap USDC terhadap Luna Classic ya, walaupun memang
harga penurunan daripada Luna Classic itu disebabkan oleh USDC, ya ibaratkan rumah tangga gitu teman-teman, dimana ada percekcokan lah ya, mungkin dia pisah ranjang dan sebagainya, tapi sekarang mulai dipersatukan lagi. Nah di sini teman-teman, saya ini hanya opini saya pribadi teman-teman, dimana saya yakin bahwasanya kedepannya Luna Classic ini bisa dikatakan bangkit lagi lah ya, bangkit dari kubur lagi, dimana memang dukungan yang paling frontal saat ini dilakukan oleh Binance ya, dimana fitur-fitur yang ada di Binance ini mulai satu persatu dibuka untuk aset USDC dan Luna Classic gitu teman-teman. Secara tidak langsung mungkin ini akan menambah apa ya, menambah kepercayaan orang-orang lah terhadap aset ini gitu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke artikel tadi, dimana kalau kita lihat bersama di sini ya teman-teman, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dengan volume perdagangan 24 jam saat ini mendukung sebagai kripto sebagai aset yang dapat dipinjam di platform beberapa kripto dalam daftar, termasuk Bitcoin, Ethereum, Binance Coin atau BNB ya, BUSD, dan ApeCoin antara lainnya. Itu teman-teman yang bisa diperpinjamkan, dan sekarang ditambah USDC ya teman-teman. Jadi ini cukup positif juga gitu untuk keluarga Terra Luna Classic. Nah, pertukaran dicatat bahwa sebelum pengguna dapat meminjam USDC, mereka akan diminta untuk menawarkan anggunan. Ya intinya seperti itulah, melakukan pinjaman pasti ada persyaratannya ya kan. Nah, di sini platform Binance Crypto Loan menampilkan opsi seputar suku bunga batas maksimum pinjaman berdasarkan kondisi pasar. Oke. Nah, akhir-akhir ini komunitas Terra Classic sangat menantikan berita apapun yang dapat mendukung adopsi token Terra Classic. Pengumuman terbaru adalah langkah ke arah yang benar. Binance telah menjadi pendukung besar proyek klasik Terra sejak keruntuhannya. Oke, memang ya sejak keruntuhannya teman-teman. Kalau kita lihat secara keseluruhan sampai sekarang, memang Binance ini yang mendukung paling besar untuk saat ini. Oke, dan kemarin kan dalam segi AMA Binance juga menyerukan bahwasanya meminta bursa lain untuk membantu pembakaran Luna Classic, ya kan, seperti itu. Jadi secara tidak langsung Changpeng Zhou ini ya, karena aset di dalam Luna Classic ini juga banyak, dia kan ya inginlah harga daripada Luna Classic ini naik gitu ya kan, dengan cara waktu AMA meminta bursa lain untuk menerapkan hal yang sama gitu, untuk membantu pembakaran gitu ya, untuk mengurangi suplainya, biar apa, harganya bisa naik. Ya kita tunggu nanti ya hasilnya kayak apa gitu ya teman-teman, akankah direspon oleh bursa-bursa lain atau memang akan diabaikan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, pertukaran telah meluncurkan dukungan untuk token Terra Classic, USDC, dan Luna Classic launch dengan berbagai cara. Nah, jadi berbagai cara yang ada di Binance lah mulai diterapkan terhadap kedua aset ini. Ini cukup positif sebenarnya ke depannya. Ini juga akan membangun suatu kepercayaan lagi terhadap Luna Classic, walaupun untuk mengembalikan kepercayaan orang-orang yang mungkin terkena dampaknya itu sangat sulit teman-teman ya. Dan ingat lagi ya, seperti dilansir, Binance mengatakan akan menerapkan mekanisme untuk membantu membakar biaya untuk aktivitas perdagangan spot dan Luna margin ya, yang dimana hasilnya tersebut sekitar 8,5 miliar token LUNS yang sudah dibakar. Oke, jadi selamatlah untuk komunitas keluarga Terra Classic ya teman-teman. Semoga ini menjadi momen-momen yang bisa dikatakan positif, menjadi langkah yang langkah awal yang baik gitu untuk perkembangan daripada aset ini. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.